Teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Soekarno dan lahirnya Pancasila. Nama lengkap Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno atau Pak Karno, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukmi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, Soekarno memiliki 9 istri dan dikaruniai 11 anak. Ketika dilahirkan, Soekarno diberi nama Kusno Sosro Diharjo oleh orang tuanya. Tetapi sebab ia sering sakit, maka saat ia berumur 5 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dari kisah Bharatayuddha, yakni Karna. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Ia juga sempat tinggal beberapa saat dengan kakeknya Raden Harjo Kromo di Tulungagung sebelum pindah bersama orang tuanya lagi di Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya menyekolahkan Soekarno di Eerste Inlandse School, namun pada tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke ILS untuk mempermudahkan. Ia diterima di Hoogre Burger School HBS Surabaya. Lulus dari ILS pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Disinilah ia mulai berinteraksi dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi kawakan pendiri syariat Islam. Kemudian ia mulai merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibat dari pendirian itu, Belanda memasukkan Soekarno ke penjara Sukamiskin pada tanggal 29 Desember 1929 di Bandung. Dari dalam penjara inilah Soekarno mulai membuat pembelaan yang tersohor. Indonesia menggugat, ia memaparkan kebejatan Belanda. Sehingga pada bulan Juli 1930, PNI pun dibubarkan setelah bebas pada tahun 1931. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Drs Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemerdekaan yang telah dicapai ini tidak langsung dinikmati sebab bertahun-tahun berikutnya masih ada tindakan sekutu yang terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta. Kemudian dia dikebumikan di Blitar, Jawa Timur, di dekat makam ibundanya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Terima kasih. Latar belakang Bung Karno. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukmi Sosro Diharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Bung Karno adalah seorang guru. Ayahnya bertemu ibundanya di salah satu sekolah dasar pribumi Singaraja, Bali. Semasa kecil, Bung Karno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Bung Karno sempat pindah ke Mojokerto untuk ikut kembali dengan orang tuanya. Ia disekolahkan di Europäische Large School (ELS) agar Bung Karno mudah diterima di Hoogre Burger School (HBS). Nah, setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Sejak bersekolah di HBS,
rasa nasionalisme dari diri Soekarno mulai muncul dan menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Kemudian Soekarno mengganti nama organisasi tersebut menjadi Young Java, yaitu Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool. Sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, ITB, di Bandung, dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang pada masa akhir dari Perang Pasifik, membuat tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia menarik dukungan masyarakat Indonesia dengan mendirikan Dokuritsu Zumbi Chosakai atau yang disebut dengan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, yang menjadi BPUPKI ditambahkan dengan kata Indonesia. Badan ini mengadakan sidang pertama kalinya pada tanggal 29 Mei 1945 yang tadinya akan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan akan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 yang bertema Dasar Negara. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Cosangin di Jalan Pejambon 6, Jakarta, atau yang pada saat ini dikenal dengan Gedung Pancasila. Setelah tidak mendapat titik terang, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang Dasar Negara Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis diterima secara aklamasi oleh Dokuritsu Zumbi Chosakai. Selanjutnya, Dokuritsu Zumbi Chosakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Bentuklah panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abikresno Cokrosyoso, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, dan Wahid Hasim dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang berdasar pada pidato yang diucapkan Bung Karno tersebut pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya rumusan Pancasila yang digali oleh Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada tahun 2017, pada tanggal 1 Juni, diresmikan sebagai Hari Libur Nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Selamat sore Pak Wolo dan selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang lahirnya Pancasila dan Insinyur Soekarno. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup atau falsafah, sebuah dasar negara atau ideologi dan sarana pemersatu bangsa. Terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama adalah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sendi kehidupan dan sebagai pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi dasar dan pedoman dari segala aturan dan norma serta perilaku dan kebudayaan masyarakat. Semua itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama adalah oleh Insinyur Soekarno. Menurut Bung Karno, pengertian Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yaitu falsafah sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua oleh Notonegoro. Menurut Notonegoro, pengertian Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup dan bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
Baik, saya akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila. Jadi selalu ada cerita yang panjang di balik peristiwanya. Dan tidak lain juga dengan perumusan Pancasila ini, di mana memerlukan proses yang sangat panjang yang menegangkan, karena ini proses pembuatan ideologi negara ini kan jadi salah satu sejarah terpenting bagi Indonesia juga. Dan yang pertama, nama Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta yang Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Nah, jadi dua kata itu disatukan menjadi Pancasila. Yang dengan kata lain, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ada 5 sandi utama yang menyusun Pancasila, termasuk yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah sempat mengalami perubahan pada kandungan dan urutan 5 sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan, Pancasila akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang pada 1 Juni 1945, di mana kita sering mengenal itu dengan hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila. Lalu untuk sejarah perumusannya itu semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu yang bernama Kunaiki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI atau yang bisa kita singkat sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintah Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri diketuai oleh Raden Kanjeng Tumenggung Rajiman Wedioningrat. Dalam pidato pembukaannya itu, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang yang terdiri dari 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang, dan pertanyaannya itu adalah apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini gitu. Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggotanya, seperti Muhammad Yamin tentunya. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah berkembang di Indonesia. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Dasar-dasarnya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangnya. Nama bukan Pancadharma, tetapi namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang setelah itu. Tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila dengan dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Untuk menyelenggarakan tugas itu, rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara resmi, berperan dokumen penetapan ialah rumusan pertama Piagam Jakarta, kedua pembukaan undang-undang, 3 mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 4 mukadimah Undang-Undang Dasar, dan 5 rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Lalu juga ada sedikit protes kecil dari para utusan karena setelah upacara proklamasi kemerdekaan itu ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia Timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi, Tujin Nun dan Ir Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, Iketet Pujo, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latu Harnari, wakil dari Maluku.
Yang kedua, fungsi Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi. Berikut ini adalah beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Semua negara memiliki jiwa. Di Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa sehingga masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang menjadi kepribadiannya dan menjadi pembeda dengan negara lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain, semua hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. Dan tercantum juga di Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, adil, dan bijaksana. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan perjanjian bersama rakyat Indonesia dengan para pendiri bangsa. Dengan begitu, maka seluruh elemen-elemen masyarakat harus membela, mendukung, dan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Yang kelima adalah rumusan dasar negara Pancasila yang sah. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada UUD 1945 dan itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 45 terletak pada alinea keempat, yaitu adalah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 12 tahun 1968 pada 13 April tahun 68. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan adalah beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.